Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai pinjaman kepada orang yang memerlukan. Oke, kalau ditanya, Pak, boleh nggak orang Kristen itu meminjam? Saya jawab, boleh. Ya, tapinya nanti saya terangkan sebentar lagi. Tapi ada lagi yang bilang, nggak boleh Pak. Nah, itu akan saya bahas di episode berikutnya. Ini saya bahas dulu alasan saya bilang boleh. Oke. Di sini kalau kita lihat, kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 42. Dikatakan di sini, ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya. Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Sekali lagi, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi ada dua hal ini. Yang satu, orang yang meminta, dan yang satu lagi, orang yang mau meminjam darimu. Oke? Nah, saya punya pengalaman yang boleh dibilang tidak bisa saya lupakan. Oke. Suatu ketika saya belum menjadi seorang pendeta, ada seorang pendeta yang menghubungi saya. Dia bilang, ya sebelumnya kami sudah berkenalan lah gitu ya. Pak Chandra, boleh dibantu gereja kami? Kenapa Pak? Gereja kami ini bocor, sedang kami perbaiki, kami perlu A, B, C, D, E, F, G. Oke Pak, kalau begitu boleh nggak saya ke gereja Bapak untuk lihat kebocorannya seperti apa dan apa yang saya bisa bantu? Oh, dengan senang hati Pak, silakan datang. Saya datang ke gerejanya, betul. Gerejanya ya kena musibah begitu ya. Atapnya pecah gitu ya. Lantainya masih basah dan sedang dikeringkan. Dan saya lihat sedang mulai coba dirapikan seadanya. Ya, kemudian saya putuskan, oke Pak, nanti saya pesankan yang Bapak butuhkan, antara lain misalnya semen, yang langit-langit itu, Eternit, dan lain-lain sebagainya. Nah, singkatnya, ya saya berikanlah apa yang diperlukan karena saya lihat memang benar diperlukan. Jadi di sini saya mempraktekkan Matius 5 ayat 42 kan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya. Dan sudah saya cek betul itunya, gerejanya sedang kena musibah gitu ya, bocor, entah bagaimana itu bocor. Ya sudah. Ya. Minta bantuan, kita bantu. Kemudian tak berapa lama dia minta bantuan lagi, Pak, gereja kami mau mengadakan acara Natalan, dananya sekian, boleh dibantu? Oke, karena saya tahu setiap gereja setiap menjelang Desember tanggal 25, maksud saya pasti mau merayakan Natal. Karena saya lihat gerejanya sederhana, pastilah keuangannya pas-pasan. Saya bantu. Sekali lagi ya, saya menceritakan ini bukan bermaksud menceritakan bahwa saya pernah melakukan hal-hal seperti ini, bukan. Ini sebagai contoh dan benar-benar terjadi. Kemudian satu ketika lagi dia minta tolong saya lagi. Pak, bolehkah kami dibantu? Kali ini permintaannya cukup besar. Apa Pak yang bisa saya bantu? Saya dan istri mau pulang ke Manado. Boleh dibantu Pak? Karena kami sudah lama tidak pulang ke Manado dan sebagainya.
Oke, saya sanggupi, saya belikan tiket PP untuk suami istri ini ke Manado. Pastilah tiket yang saya berikan itu dipakai dia ke Manado. Oke. Kira-kira beberapa saat kemudian dia memberikan kabar duka. Pak, istri saya meninggal dunia. Astaga. Ya sudahlah, saya berikan uang duka secukupnya. Oke. Ya, dia bilang terima kasih Pak atas bantuannya dan segala macam. Yang membuat saya setelah itu menjadi syok adalah belum sampai 30 hari dia mengirimkan saya undangan untuk menikah lagi. Dia minta bantuan, ya terus terang saja biaya. Saya marah sekali. Dia bilang, Pak, saya kan punya hak untuk menikah lagi karena kan istri saya meninggal. Betul, Bapak punya hak untuk menikah lagi. Tapi menurut hitungan saya, istri Bapak meninggal belum 30 hari. Kok ini tiba-tiba mau menikah lagi? Artinya Bapak kenal dengan wanita ini sudah berapa lama? Nggak mungkin dong kenalnya baru dan setelah istrinya meninggal terus dalam waktu belum 30 hari memutuskan untuk menikah. Dan sudah dicetak undangannya. Di situ saya kecewa sekali. Saya marah dan tidak saya berikan permohonan bantuannya. Kenapa? Saya punya alasan dong. Ya, karena menurut saya tidak layak dia dalam waktu 30 hari, kalau istilah orang, makam istrinya itu belum kering, dia sudah menikah lagi. Memang betul dia punya hak untuk menikah lagi. Tapi kalau Anda mau menikah lagi silakan, tapi jangan minta tolong bantuan dari saya. Jadi saya tolak. Nah, kalau orang tanya, Pak, dengan demikian bukankah Bapak melanggar Matius 5 ayat 42? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Saya langsung jawab ya, saya tidak melanggar. Karena bantuan yang saya berikan kepada orang yang meminta haruslah dipakai untuk sesuatu yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan sebut saja norma-norma kehidupan kekristenan yang benar. Ketika saya memberikan bantuan untuk membetulkan, memperbaiki gerejanya, saya rasa itu saya melakukan memberikan hal yang dia minta untuk hal-hal pekerjaan Tuhan kan. Ketika dia mau pulang ke Manado untuk pelayanan juga, ya saya bantu. Ya, untuk acara Natalan saya bantu karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau untuk menikah lagi dan belum 30 hari sejak istrinya meninggal, saya sangat kecewa. Dan saya putuskan tidak akan saya kasih. Dan saya tidak melanggar Matius 5 ayat 42. Mengerti maksud saya? Saya lanjutkan. Janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, tadi kan minta, yang ini pinjam. Kalau pinjam kan akan dikembalikan, ya. Saya pernah, bahkan bukan pernah sekali, beberapa kali ada orang yang mau meminjam dari saya. Saya lihat dulu, dia perlu pinjamnya untuk apa? Oh, dia sedang kena musibah, kena PHK, sehingga keuangannya terganggu dan perlu biaya dan belum dapat kerjaan. Ya saya kasih pinjam, saya tidak tolak gitu. Bahkan dikala saya juga sedang susah, selama permintaan pinjamannya masih bisa saya penuhi, saya kasih. Tetapi ketika seseorang meminjam kepada saya dan saya tahu bahwa dia punya kebiasaan buruk, misalnya berjudi, tidak akan saya kasih. Atau dia punya kebiasaan buruk memakai narkoba begitu ya, tidak saya kasih. Kenapa? Sebab kalau saya kasih pinjaman ternyata saya tahu uang pinjaman saya dibelikan narkoba, sama saja saya menjerumuskan dia. Ya, ada juga orang, Pak, boleh pinjam nggak? Buat apa? Buat uang sekolah anak saya. Boleh, saya kasih pinjam, tapi saya transfer langsung ke sekolahnya. Ya, nggak usah pinjam dah, udahlah, saya bayarin aja. Saya transfer ke rekening
sekolah anaknya. Ditolak sama dia. Ya sudahlah Pak, kalau Bapak nggak percaya sama saya nggak usah lelah. Saya mau bantu, saya mau transfer langsung ke rekening sekolahnya, tapi dia tolak. Akhirnya saya pelajari ternyata orang ini memang bermasalah dengan uang. Ya, tepat. Saya tolak permintaan pinjamannya. Apakah saya melanggar Matius 5 ayat 42? Tidak. Justru kalau saya kasih pinjaman kepada orang seperti ini, saya merusak orang ini. Oke? Nah, kita lanjut dengan ayat berikutnya, masih dalam kaitannya khotbah di bukit, tapi saya ambil dari Lukas 6 ayat 35. Bunyinya, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, di sini ada kata-kata pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, jadi kalau Anda pinjamkan uang dan Anda tahu orang yang Anda pinjamkan uang itu benar-benar dalam kesulitan dan dalam beberapa waktu meskipun dia berjanji ternyata tidak mampu juga untuk mengembalikan, ya sudah, Anda tidak perlu mengharapkan balasan. Bahkan dari pertama kali Anda pinjamkan uang Anda, sebenarnya Anda tidak perlu mengharapkan balasan. Kecuali orangnya bilang begini, bro tolong aku dong, aku perlu 10 juta, nanti begitu aku ada rezeki, aku kembalikan deh gitu ya. Nah, orang ini betul-betul dapat rezeki, bahkan banyak gitu rezekinya ketika Anda tagih. Dia pakai ayat Lukas 6 ayat 35 ini maksud saya. Dia bilang, lah kan ayat di Lukas 6 pasal 35 bilang tidak mengharapkan balasan. Ya betul, kalau orang itu memang tidak mampu lagi untuk mengembalikan, ya sudah, Anda jangan harapkan. Tapi kalau orang itu pertama kali sudah janji dan dia memang benar-benar mendapatkan rezeki yang bisa dipakai untuk mengembalikan pinjamannya yang dia pinjam dari Anda, tidak ada masalah kalau Anda tagih gitu ya. Tapi di sini ya Lukas 6 ayat 35 berbicara kepada orang benar-benar benar-benar susah yang Anda tahu sepertinya dia tidak bisa mengembalikan. Ya sudah, Anda pinjamkan tanpa Anda pikir lagi kapan dia mau kembalikan. Kalau dia mau kembalikan, syukur. Kalau dia tidak bisa, ya sudah. Tapi kalau dia memang sudah bisa dan layaklah Anda dikembalikan pinjaman yang Anda berikan. Kenapa? Karena pinjaman yang Anda berikan bisa untuk Anda pinjamkan kepada orang lain yang juga membutuhkan. Ya, jadi tidak salah. Justru salah orang yang sudah dikasih pinjaman, dia dapat rezeki, kemudian ketika ditagih dia bilang, lah kan kalau orang Kristen memberikan pinjaman tidak boleh mengharapkan balasan. Nah, itu salah. Itu namanya orang yang menyalahgunakan ayat untuk keuntungannya. Ya. Jadi kuncinya adalah bijaklah kalau Anda ingin memberi bantuan atau pinjaman. Bijaklah juga jika Anda yang menerima pinjaman. Jangan Anda sudah terima pinjaman uang dari orang, Anda punya rezeki yang bisa Anda pakai untuk mengembalikan pinjaman Anda, tapi Anda pakai nih Lukas 6 ayat 35 dengan alasan tidak boleh mengharapkan balasan. Kalau itu Anda lakukan, justru Anda yang sebenarnya bukan orang Kristen, ya, yang hanya mau memanfaatkan uang teman Anda sesama orang Kristen. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.